Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Melanie Aulia dari Sekolah SMKN 4 Kota Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking model. Sebelumnya, materi yang akan dipelajari yaitu pengenalan networking model, before vs after networking model, pengenalan OSI layer, pengenalan TCP/IP, TCP/IP application layer, TCP/IP transport layer, TCP/IP data link dan physical layer, dan yang terakhir encapsulation dan decapsulation. Nah, apa itu networking model? Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking model, ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan juga diproses dalam jaringan. Nah, bisa kita lihat di sini ada dua gambar yang berbeda. Perbedaan sebelum mengenal networking model dan juga setelah mengenal networking model. Nah, di sini bisa kita lihat ini itu sangat chaos dan juga tidak beraturan. Beda saat kita sudah mengenal model networking atau yang bisa disebut dengan OSI. Bisa dilihat di sini sudah terstruktur dengan rapi. Selanjutnya itu networking model itu ada dua, yaitu networking sekarang menggunakan TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih less formal dibandingkan OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau yang bisa disebut dengan ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi tujuan lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. TCP/IP model Transmission Control Protocol Internet Protocol. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibandingkan OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam suatu lapisan yang lebih luas. Nah, cara kerja jaringan TCP/IP itu, di sebelah sini ada gambarnya, yaitu memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut dengan layer. 2. Paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. 3. Paket berhasil dikirimkan ke tujuan, yaitu jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, di sini ada struktur OSI vs TCP/IP model. Di sini struktur OSI memiliki 7 lapisan, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Sementara TCP/IP memiliki dua model, yaitu model pertama yang hanya 4 layer dan model kedua yang 5 layer. Nah, TCP/IP yang 4 model ini ada link internet yang merupakan network dalam OSI, transport, dan application. Sementara model yang kedua itu ada physical, data link, network, transport, dan application. Struktur TCP/IP model yang pertama itu application layer atau lapisan aplikasi. Melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokol itu protokolnya ada HTTP, FTP, SMTP, dan sebagainya. Nah, cara kerjanya yaitu user atau pengguna akan mengirimkan alamat URL ke dalam browser. Nah, di browser ini akan diterjemahkan URL menjadi request HTTP atau meminta HTTP-nya ke dalam browser. Nah, dalam browser ini akan diterjemahkan menjadi request HTTP atau minta HTTP-nya ke dalam server web. Dalam web server tersebut akan merespon sehingga browser akan menampilkan web page atau halaman web untuk
user atau pengguna di situ. Struktur TCP/IP model. Nah, di sini juga ada transport layer atau lapisan transport, yaitu gunanya mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya yaitu TCP dan UDP. Nah, TCP atau Transmission Control Protocol, TCP itu menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antar kedua belah pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Nah, berbeda dengan UDP yaitu User Datagram Protocol, yaitu tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Fungsi utama TCP/IP model. TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model. Dengan fungsi utama yaitu satu, menyediakan standar komunikasi dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Dua, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Tiga, yaitu menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. TCP/IP Network Model. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer memberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani koneksivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, di sini ada data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS, Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism atau hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, selanjutnya ada encapsulation dan decapsulation. Pada komputer, pengiriman terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim decapsulation dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket yang utuh. Nah, di sini ada gambar mengenai proses encapsulation dan decapsulation. Jadi, pengirim akan mengirimkan physical layer, data link layer, network layer, transport layer, dan juga application layer. Nah, proses itu disebut dengan encapsulation atau pemecahan paket data. Setelah proses encapsulation, maka akan berlanjut sebagai pengiriman paket data. Sehingga akan terjadi proses decapsulation atau penggabungan pecahan paket data, yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, dan juga application layer. Pengirim akan menggabungkan kembali dengan proses decapsulation. Nah, proses selanjutnya ada capsulation dan decapsulation, yaitu ada sender. Sender atau pengirim ada pada data atau lapisan aplikasi. Selanjutnya pada lapisan transport, data akan diikuti TCP. Lalu pada lapisan network, data TCP akan diikuti oleh IP. Dan ketika pada lapisan data link dan juga physical layer akan diikuti oleh data link. Berbeda dengan di receiver atau penerima. Data link ketika dia naik ke lapisan berikutnya akan dihapus. IP juga akan dihapus. Lalu
TCP di sini juga akan dihapus, sehingga penerima hanya menerima data atau lapisan aplikasi. Nah, selanjutnya dalam proses encapsulation dan decapsulation, itu ada nama pesan, yaitu segmen, paket, and frame. Data pada segmen itu ada TCP. Data dalam paket itu ada IP. Sedangkan dalam frame, data ada perspective on encapsulation and data. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya Melanie Aulia, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Bye-bye.